semuanya. Nih ketemu lagi bareng Nian di malam Rebo. Buah nangka, buah kedong-dong. Mitra, ada Bang Nian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mitra elegan semuanya. Ketemu lagi bareng Nian setiap malam Rebo nih di gelaran mantun yuk. Tapi tenang mitra, hari ini ada yang spesial banget karena ada talk show yang spesial banget bareng narasumber yang TOPBGT dah. Sebelum Nian mulai talk show, nih Nian kenalin dulu nih narasumber kita yang top banget. Yang pertama ada dokter yang cantik jelita nih. Ini sampai terkelap, kayak artis. Yang pertama narasumber kita itu yang pertama Ibu Dokter Purwati, sampai gagap saking terkelapnya. Beliau adalah dokter. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Dokter? Baik, alhamdulillah sehat. Semoga semua sehat ya. Alhamdulillah. Dan yang kedua narasumber kita ini bapak-bapak yang ganteng nggak kalah sama nih yang gantengnya. Ini yang narasumber yang terima kasih. Kedua, ada Pak Sidarta. Selamat malam Pak Sidarta. Apa kabarnya? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Semoga juga sehat-sehat nih. Alhamdulillah sehat. Nah, mitra kali ini Nian mau ngebawain tema talk show yang penting banget yang kudu mitra tahu nih. Ini tentang solusi akurat asam urat. Ini bersama Oliga 99. Apa itu Oliga 99? Makanya mitra simak dulu. Yang pertama Nian mau kasih tahu nih bahwa prevalensi penyakit asam urat gout itu diperkirakan antara 13,6 per 1000 itu pria mitra dan 6,4 per 1000 itu wanita tuh mitra. Tuh. Nah, makanya prevalensi gout itu meningkat sesuai umur dengan rata-rata itu 7% pada pria berumur kurang lebihnya 75 tahun dan 3%-nya pada wanita lebih 85 tahun mitra. Nah, nih yang kudu mitra tahu, penyakit asam urat diperkirakan terjadi pada 840 orang dari setiap 1000 orang Indonesia mitra. Tuh, ya kan? Prevalensi penyakit asam urat di Indonesia itu terjadi pada usia di bawah, kudu tahu mitra nih, 34 tahun itu sebesar 32%, dan di atas 34 tahun itu sebesar 68%, itu menurut WHO, itu statistik dari data 2015. Nah, sekarang kan 2021, tuh, makanya kudu hati-hati. Nah, pokoknya udah kagak banyak ngomong lagi, kita langsung tanya kepada dokter cantik kita ini, Dokter Purwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu dokter, saya mau nanya ini, apa itu sih penyakit asam urat itu? Apa sih itu? Bisa Bu dokter jelasin buat mitra elegan semuanya? Iya. Terima kasih sebelumnya. Sebetulnya kita bicara tentang masalah penyakit asam urat itu awal-awalnya itu harus didahului atau dicetuskan dengan adanya satu keadaan hiperurisemia, di mana kandungan ataupun kadar asam urat darah seseorang itu tinggi di dalam tubuhnya. Nah, tiap laki-laki dan wanita itu berbeda angkanya ya. Biasanya kalau pada laki-laki itu kadar asam uratnya normalnya adalah di bawah 7, sedang pada wanita adalah di bawah 6. Nah, bila hiperurisemia atau kadar asam urat dalam darah itu tidak diobati secara adekuat, secara baik, tentunya ini akan berlanjut menjadi satu kejadian yang kita katakan adalah artritis gout atau disebut dengan penyakit tirai, di mana penyakit tersebut akan menyerang sendi-sendi, terutama sendi-sendi di bagian bawah ya, misalnya di jempol tuh, banyak kan orang yang suka
jempolnya tiba-tiba sakit, kemudian jempolnya sampai bengkak dan kemerahan. Kemudian dia juga biasa di di lutut, kemudian juga di jari-jari. Nah, ini akibat daripada adanya kristal asam urat. Kristal asam urat yang tinggi di dalam darah, tetapi dia menumpuk atau deposit di dalam sendi tersebut. Itu yang akan menimbulkan satu keluhan seperti itu. Oh gitu. Nah, Bu Dokter, apakah semua nyeri sendi itu disebabkan penyakit asam urat tuh, Bu Dokter? Oke, selama ini semua orang bilang kalau misalnya saya pegel-pegel, saya kena encok, saya sakit di pinggang, semua orang bilang pasti itu kena asam urat. Padahal faktanya tidak seperti itu. Asam urat adalah, atau penyakit asam urat termasuk salah satu dari 100 jenis lebih penyakit rematik. Jadi semua nggak bisa disamakan. Jadi kalau misalnya encok, pegal dibilang asam urat, tidak. Tetapi itu harus diperiksa lebih lanjut dulu. Harus diperiksa kadar asam urat dalam darah. Seperti itu. Jadi dalam hal ini untuk orang awam atau untuk kita semua bahwa belum tentu orang yang sakit rematik atau encok itu adalah penyakit dari asam urat. Tetapi banyak penyebab-penyebab yang lain. Misalnya keropos tulang, osteoporosis, itu juga pasti dibikin pegal-pegal. Kemudian ada juga penyakit osteoartritis, itu juga sama gitu. Ya, menyerang sendi juga, dan keluhannya juga hampir sama. Tapi nanti yang kita bedakan adalah penyebabnya. Nah, ini nih Bu Dokter nih, saya mau nanya nih, itu penyebabnya itu apa kira-kira kalau asam urat itu Bu Dokter? Saya penasaran nih Bu Dokter. Mungkin mitra di luar sana, mitra El Gangga juga pasti penasaran, itu asam urat apa sih Bu Dokter penyebabnya? Ya, sebetulnya penyebab dari asam urat itu ditentukan oleh banyak faktor ya. Kita bilang multifaktor karena banyak sekali penyebab-penyebabnya. Yang pertama misalnya dari produksi asam urat itu sendiri yang tinggi. Biasanya karena konsumsi purin ya, kandungan purin dalam makanan. Jadi makanan sumber hewan ataupun nabati ataupun dalam bentuk sayur, buah-buahan itu juga ada kandungan purinnya. Kemudian Gitu. juga bisa karena turunan atau pembawa sifat dari orang tuanya. Itu juga bisa mencetuskan seseorang terkena penyakit artritis gout atau penyakit asam urat. Kemudian juga misalnya dikaitkan dengan obesitas yang paling penting. Kemudian juga dikaitkan dengan minum alkohol. Kemudian juga misalnya orang-orang yang selalu senang dengan makan-makan jeroan-jeroan ya, seafood, udang, seperti itu juga bisa meningkatkan asam urat dalam darah tinggi. Seperti itu. Itulah penyebab-penyebabnya. Tapi Bu Dokter ada yang bilang nih. Lainnya. Bu Dokter, tapi ada yang bilang nih, itu apa benar kalau penyakit asam urat itu penyakit orang kaya, kayak model kayak saya yang tampang orang susah kagak bakalan kena? Itu benar apa kagak Bu Dokter? Oke, konon dulu, zaman-zaman dulu ini dibilang penyakit orang kaya atau penyakit raja ya. Ada seperti itu anggapan. Tapi faktanya saat ini itu tidak betul. Siapapun bisa terkena asam urat. Semua orang bisa mau kaya, mau orang yang mampu dan tidak mampu, semua pasti bisa terkena asam urat. Keren. Jadi bukan hanya penyakit orang kaya, karena mungkin karena orang kaya katanya makannya lebih banyak yang enak-enak, jadi itu mencetus asam urat. Oke. Tetapi kita juga bisa terkena asam urat dengan sering makan emping, melinjo, jeroan-jeroan. Itu juga bisa mencetuskan juga untuk terkena asam urat. Ya. Saya mah demenin gadoin asam itu kalau lagi mentah itu, di rumah ada belakang ada pohon asam, saya gadoin aja udah. Ya hati-hati nanti lambungnya kalau asam ya. Gitu. Oh ya Bu Dokter, tahan dulu karena kita akan ada yang mau lewat dulu, dan Pak Sidarta tahan dulu lagi. Buat mitra El Gangga nih, kalau mau nanya tentang asam urat bisa langsung aja ke WhatsApp di 0811186003. Tapi tunggu dulu setelah yang satu ini. Ya, mitra El Gangga semuanya, masih bareng
Nian di gelaran Mantunyo, tapi malam ini edisi yang sangat-sangat spesial Mitra. Kita lagi ngomongin masalah solusi akurat asam urat Mitra bersama Dokter Purwati. Ini kalau di sini lihat-lihat kayak Tamara Blansky yang udah hijrah. Jujur aja saya ngeliat sampai subhanallah. Bu Dokter, kita masih ngobrol-ngobrol ya Bu Dokter ya. Tahan dulu Pak Sidarta. Iya. Bu Dokter, saya mau nanya nih, apa aja sih gejalanya asam urat? Apa gejalanya misalnya kita cenut-cenut di kepala sampai ke dawan-dawan, apa gimana gitu? Bu Dokter bisa dijelasin gejala-gejala asam urat itu seperti apa? Oke, baik Bang Nian. Jadi cekot-cekotnya itu bukan di kepala, tetapi di jempol, di jari kaki, bagian bawah, terutama di sendi-sendi. Tapi makin lama ya pasti kalau udah nyeri, pasti kepala juga otomatis juga sakit ya. Tetapi gejala yang paling khas pada seorang penderita penyakit asam urat itu adalah adanya tanda-tanda peradangan. Yang pertama biasanya nyerinya hebat sekali dan bersifat akut ya, tiba-tiba. Biasanya tuh tengah malam menjelang pagi itu nyerinya biasanya muncul timbul. Kemudian karena ada tanda-tanda peradangan itu pastinya ada bengkak, akan kelihatan bengkak di sekitar persendian. Kemudian ada juga kemerahan juga, kemudian kadang-kadang ada demam, kemudian ada gangguan fungsi sendi. Kalau digerakkan itu pasti akan terbatas ya, seperti itu. Oh gitu. Nah, Bu Dokter, apa aja sih kalau misalnya akibat nih dari penyakit asam urat tuh ada nggak sih akibatnya kalau kita terkena asam urat? Ya pasti ada, pasti ada. Jadi gejala awal dari tanda-tanda tadi, dari gejala-gejala yang sudah saya sebutkan, seperti nyeri sendi yang hebat, kemudian warna keperahan, kemudian ada pembengkakan, kemudian ada demam, dan sendi juga susah atau sakit kalau digerakkan. Kalau ini tidak diobati atau diterapi dengan adekuat, itu pastinya akan menimbulkan satu efek ya, komplikasi. Katakan mungkin dari yang ringan sampai yang paling berat. Yang ringan biasanya sudah pasti aktivitas atau produktivitas kita akan terganggu karena itu kan akan sering berulang sakit. Mau jalan aja susah, ya kan? Kemudian yang kedua, tahap seterusnya biasanya kalau memang terus tidak diobati akan menimbulkan satu cacat yang permanen. Kami nggak menakuti, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kemudian bisa juga karena ini juga hubungannya dengan sistem ekskresi ginjal untuk mengeluarkan asam urat, tentunya juga nanti akan ada gangguan-gangguan fungsi ginjal, mulai dari terganggu fungsinya, kemudian ada batu asam uratnya di ginjal, sampai nanti kalau tidak diobati lagi itu akan menimbulkan satu keadaan di mana terjadi gagal ginjal. Kalau sudah kronis tentunya harus cuci darah. Seperti itu. Serem amat ya Bu ya. Nah Bu, kalau penderita kena asam urat secara kasat mata kelihatan nggak sih Bu? Misalnya muka bengap gitu kan, jalannya incet apa gimana gitu Bu? Bisa terlihat kagak Bu? Nah, jadi sebetulnya gini, kalau penderita tersebut mengalami gejala serangan asam urat atau yang kita katakan dengan sakit gout ya, itu udah pasti tampak. Tadi kan ada tampak tanda-tanda radang. Tetapi ada juga orang yang memang asimptomatik. Artinya begini, dia tidak menderita penyakit asam urat karena tidak ada timbulan asam urat di dalam sendi. Tetapi dia mempunyai hiperurisemi di dalam tubuhnya. Jadi kandungan asam urat dalam darahnya itu tinggi. Tetapi kalau dia tidak menimbulkan satu kristal asam urat menumpuk di dalam sendi, dia asimptomatis. Gitu. Iya Bu. Nah Bu, tahan dulu ya Bu ya, karena ada yang mau lewat, mau ajan Isya dulu Bu. Iya, buat Mitra Elgangga yang mau tanya-tanya silahkan langsung di WhatsApp-nya Elgangga di 08111861861003. Nanti kita balik lagi.
Ya, Mitra Elga semuanya masih bareng Bang Yan, kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng narasumber yang top banget bersama Dokter Purwati dan juga Pak Sidarta. Nah, kita lanjutin aja langsung kagak pakai lama. Masih penasaran Bang, jujur aja nih dan Mitra Elga semuanya masih penasaran tentang asam urat. Kita ngomongin masalah asam urat. Bu Dokter, saya masih ada pertanyaan nih buat Bu Dokter. Kalau buat Pak Sidarta nanti dulu, bentar lagi. Bu Dokter, nih apa sih akibatnya bila penyakit asam urat itu tidak ditangani dengan baik, Bu Dokter? Ya, silakan Bu Dokter. Yang cukup bagus nih Bang Dian, supaya mungkin pemirsa juga nanti bisa memahami ya akibat ataupun komplikasi yang diakibatkan bila penyakit asam urat ini tidak ditangani dengan baik. Yang pertama adalah kita kalau nanti pada saat asam urat itu tinggi di dalam darah tetapi tidak diobati atau penata laksanaannya tidak diabaikan dan dianggap sepele, artinya didiemin aja, tentunya ini akan mengakibatkan satu kondisi yang kita sebut dengan artritis gout yang sifatnya akut, kemudian dia berulang, kemudian tidak diobati menjadi kronis seperti itu, dan nanti timbul kecacatan yang permanen. Tadi sudah saya sebutkan ya di awal. Kemudian pada ginjal biasanya juga nanti bentuk batu ginjal, dan akibatnya kalau tidak ditangani dengan baik akan berakibat pada cuci darah atau hemodialisa. Kemudian juga akan timbul tofi. Tofi itu adalah satu nodul ya. Jadi timbunan kristal asam urat yang ada di sendi-sendi itu biasanya ada di tumit, kemudian ada di lutut, ada juga di bagian telinga. Itu bentuknya sangat keras seperti batu. Topi, dan itu juga nanti lama-lama kalau tidak ditangani dengan baik, tentunya juga ini akan berakibat yang buruk ya terhadap persendian kita juga, seperti itu. Jadi jangan abaikan dan jangan anggap remeh dengan penyakit asam urat ini. Nah, Bu Dokter, ini kalau penyakit asam urat ini dapat disembuhin nggak? Kira-kira. Jadi begini, penyakit, halo, oke. Penyakit asam urat ini adalah penyakit, termasuk penyakit degeneratif. Kemudian dia tidak sembuh, tetapi bisa dikendalikan. Tidak sembuh, tetapi kadar asam uratnya bisa dikendalikan dengan cara-cara seperti misalnya modifikasi gaya hidup seperti itu. Ya, saya pikir orang juga harus tahu bahwa ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan, bisa dikontrol kondisi asam uratnya di dalam tubuh kita, seperti itu. Kalau solusi pengobatannya gimana nih kira-kira Bu Dokter? Oke, kalau memang kita sudah terkena penyakit asam urat dari hasil pemeriksaan darahnya, kemudian dari hasil gejala-gejala klinis yang ada, kemudian dari hasil ronsen foto di bagian persendian yang rusak, kemudian dari aspirasi cair yang tuh bisa diambil tuh cairannya ya, untuk kita lihat dengan pengobatan-pengobatan. Biasanya pengobatan itu ada beberapa tahap. Yang pertama, yang paling mudah adalah dengan pengobatan-pengobatan yang kita sebut dengan non-farmakologi, tanpa obat. Misalnya dengan kompres es pada daerah yang sakit ya, kompres es. Kemudian juga sendi yang sadi. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang memang rendah purin. Jadi selain dikompres makanan, kemudian juga sendi tersebut diistirahatkan. Kemudian bila tidak mereda juga rasa nyerinya dan rasa bengkaknya karena ada proses inflamasi tersebut, itu kita bantu dengan obat-obatan tentunya diberikan dari dokter.
Ada obat untuk menghilangkan rasa nyeri dan untuk antiinflamasinya seperti itu. Dan ingat, pada saat kejadian serangan akut di mana ada tanda-tanda rakit dan ada tanda-tanda bengkak, tidak boleh dipijit. Oh, gitu. Kalau dari pencegahannya itu sendiri gimana, Bu Dokter? Ya, jangan ya, disentuh aja sakit. Oh, gitu. Oke, pencegahannya itu, oh iya sebentar. Tadi yang non farmakologis itu juga bisa kita bantu misalnya dengan konsumsi makanan-makanan misalnya yang mengandung vitamin C, yang banyak mengandung antioksidan, kemudian buah-buahan yang kandungan vitamin C-nya juga bagus. Mungkin madu juga sifat antioksidannya juga cukup ada ya, cukup banyak. Kemudian apel itu juga boleh dikonsumsi seperti itu, buah-buahan jeruk, kemudian pepaya, banyak herbal-herbal lain yang memang bisa membantu untuk mengurangi, bukan menyembuhkan ya, untuk mengurangi keluhan proses inflamasinya tadi. Kemudian kalau untuk solusinya ya tentunya tadi saya sudah jelaskan juga modifikasi lifestyle, gaya hidup. Artinya satu ya, hindari atau mengurangi makanan-makanan yang mengandung urin tinggi. Dalam hal ini sebetulnya urin itu ada beberapa grade ya, ada beberapa kelompok. Ada yang kandungan urinnya rendah di bawah 50 mg per 100 gram, kemudian ada juga yang sangat tinggi. Jadi dalam hal ini kita harus benar-benar bisa memilah mana makanan yang boleh dan mana makanan yang tidak boleh, seperti itu. Nah, ada juga sekarang penelitian yang terbaru bahwa dulu bilang kalau orang asam urat nggak boleh makan kacang-kacangan, nggak boleh makan sayur bayam, tahu dan tempe. Tapi saat ini boleh, tetapi dibatasi. Oh gitu, Bu Dokter. Oh iya, Bu Dokter. Kemudian juga tentunya akan ya, jadi misalnya dengan obesitas, ya tentunya ya berat badannya juga harus diturunkan ya. Kemudian juga alkohol, untuk orang-orang yang mengkonsumsi alkohol mungkin sudah harus dihindari. Kemudian juga ada juga mengurangi atau membatasi makanan atau terutama minuman-minuman yang mengandung fruktosa ya, yang manis-manis tersebut. Kemudian kalau jeroan seafood itu udah pasti harus dihindari, daging-daging merah yang berlemak tinggi itu juga harus dihindari, seperti itu. Oh, seperti itu. Waduh, terima kasih banyak Bu Dokter atas penjelasannya. Nah, sekarang saya mau ke narasumber yang kedua nih, Pak Sidarta. Selamat malam, Pak Sidarta. Selamat malam. Oke, beliau adalah produk penulis Oliga 99. Nah, saya mau nanya kepada Pak Sidarta. Pak, itu Oliga 99 apa sih? Dan juga apa sih manfaat dari Oliga 99? Tolong Pak dijelaskan. Baik, terima kasih sebelumnya ya kesempatannya nih, Bang Nian. Penjelasannya dari Dr. Purwati ya, sudah menjelaskan dengan sangat lengkap ya mengenai asam urat itu. Nah, tapi sebelum kita bicara mengenai apa saja manfaatnya, mungkin perlu dijelaskan juga ya bahwa Oliga 99 itu adalah produk yang memang diformulasikan khusus dari bahan-bahan herbal terbaik. Dan diformulasikan juga oleh orang-orang yang memang sudah berpengalaman memenuhi standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Di samping itu juga menggunakan teknologi terkini. Jadi ini produk yang memang sudah disiapkan secara khusus dan dibuat dengan menggunakan bahan-bahan khusus oleh orang-orang yang juga berpengalaman dan ada standarnya. Nah, Oliga 99 itu mengandung bahan-bahan herbal utama. Superfruits katanya, atau buah-buahan surgawi ya. Ada kurma, ada zaitunnya, ada delima, ada pisang, anggur, batu sauda, dan karena dibuat dari bahan alami, konsum 99 tidak menimbulkan efek samping ya. Jadi ini sebelum kita bicara soal manfaat. Nah, kalau tadi ditanya soal manfaat,
Kan tadi Dokter Purwati juga sudah bilang, Mhm. waktu ditanya mengenai solusi gitu ya, ada solusi-solusi yang non farmakologi, yang bukan obat gitu kan. Dan memang oligomer ini bukan obat. Dia adalah produk herbal Mhm. yang dibuat dari bahan-bahan herbal terbaik, yang diyakini dia adalah solusi akurat untuk membantu mengurangi ya kadar asam urat tinggi, ya menormalkan kadar asam urat tinggi. Di samping itu, dia juga ampuh untuk membantu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida, menormalkan tekanan darah tinggi, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi kembali lagi, ya omega 99 ini membantu mengurangi tadi dampak yang diakibatkan oleh kadar asam urat yang tinggi. Tapi tentu saja harus dibarengi tadi dokter juga sudah bilang soal gaya hidup. Iya. Jangan sudah minum omega 99 tapi terus nggak olahraga, makannya masih makan yang beresiko gitu Ada kan ya. disebut tadi, iya. Tambah lagi dengan jarang olahraga, waduh kurang tidur, mau jadi deh gitu kan. Iya, iya. Jadi tidak dia bukan merupakan solusi yang dengan hanya minum ini terus kemudian beres semua, enggak gitu. Jadi gaya hidupnya juga harus diubah, kemudian juga dikonsumsi secara teratur. Oh, Seperti itu sih Bang Nian. nah, Semoga cukup jelas ya. oh jelas banget Pak Sidarto. Nah, saya mau nanya nih, sebelum mohon maaf ini Pak Sidarta, apakah Oliga Ya. 99 itu sudah terdaftar di BPOM, Pak? Oh, di POM ya? Iya. Sudah ya. Oh, Jadi sekali lagi makanya tadi kita katakan bahwa produk ini disiapkan juga oleh orang-orang yang berpengalaman dan memenuhi standarisasi CPOTB istilahnya, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Jadi nggak sembarang nih yang buat gitu kan. oh, Dan sudah terregistrasi di POM. Jadi sudah ada oh, nomornya tuh oh sudah ada dan nomornya, diproduksi oleh berarti. PT HEC. Oh, Betul, gitu. POM Nah, TR 183617561. Jadi ada tuh di kemasan tuh, diproduksi oleh PT Hexa Tama Prima. nah itu kan Gitu. Badan POM, Pak. Kalau masalah halalnya gimana tuh, Pak? Hmm. Gimana tuh? Wah, harus ya. Makanya saya tadi berani bilang bahwa ini adalah mengandung superfruits ya. Tadi ya, mengandung kurma, ada zaitun, ada delima, ada pisang, ada anggur, ada jahe, habatus sauda, ya kan, ada madu gitu kan ya. Tentu saja kita berani bilang itu karena dia sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi sudah Oh, memenuhi syarat yang diperlukan kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Nomor oh. sertifikatnya juga ada kalau perlu 001 300 975 40719. Ada tuh di Oh, kemasannya, Bang mantap, Nia. subhanallah. Nah, saya mau nanya nih, saya cecar terus pokoknya Pak Sidarta kali ini mah, lomba ini. Nah, itu kira-kira Siap, kalau bisa dijawab mah dijawab pasti. iya. Nah, kira-kira siapa aja tuh yang telah menggunakan Silakan. Oliga 99 tuh, Pak Sidarta? Siapa aja? Ini ya tadi ya sudah mendapatkan penjelasan ya dari Dokter Purwati bahwa ini bukan penyakit orang kaya, benar kan ya? Bukan penyakit orang Jawa gitu kan ya, bukan penyakit Iya, kelompok iya, iya. masyarakat tertentu kota besar enggak gitu loh. Dan karena demikian juga itu terbukti tuh yang Hmm, menggunakan produk Oliga 99 juga datang dari seluruh Indonesia memang. hmm, Jadi memang terbukti penyakit asam urat ini tadi yang dibilang soal prevalensi itu benar terjadi di mana-mana gitu loh. Orang yang menderita penyakit asam urat ini ada di mana-mana. Di Jawa, di luar pulau, ya pengguna kita itu atau pembeli produk kita yang mengeluh secara teratur dan sudah merasakan manfaatnya ada di Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, di Purwakarta, Brebes, Cirebon, Jogja, Surabaya, Jambi, Lampung, Riau, Banjarmasin, Maluku tuh. wah, Kota-kota lengkap. itu tuh udah ada tuh dan masih banyak lagi gitu loh. Jadi jangan khawatir ya, maksudnya yang menggunakan produk ini secara teratur ya untuk membantu sekali lagi ya membantu mengurangi akibat dari penyakit asam urat itu sudah banyak, sudah ribuan gitu ya. Oh, Silakan. gitu. Nah, Ada lagi nggak? satu lagi sebelum ntar segmen terakhir nih Pak Sidarta. Nah, itu tadi kan ngomong Ya. masalah Oliga 99, Oliga 99. Nah, itu bentuknya Hmm. seperti apa dan cara konsumsinya itu seperti apa Pak Sidarta? Mohon dikasih tahu. Oke, ya. Jadi bentuknya adalah sirup. Ya, jadi
akan terasa menyegarkan, tidak pahit ya karena ada madu. Bisa dikonsumsi langsung ya, jadi dengan sendok ya langsung dikonsumsi atau diseduh dengan air hangat juga silahkan. Bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan ya 2 kali sehari ya, setiap konsumsinya 2 sendok makan. Kalau ini aman juga sebenarnya buat ibu hamil dan menyusui ya. Jadi ini sebenarnya produk yang benar-benar aman dikonsumsi. Dan kalau berdasarkan pelanggan kami, artinya mereka yang sudah mengkonsumsi secara teratur sambil mengubah gaya hidupnya juga gitu ya, itu bahkan dalam 1 sampai 7 hari pertama itu sudah bisa dirasakan manfaatnya. Tapi kembali lagi, seperti pada umumnya produk-produk herbal, kuncinya adalah diminum secara teratur. Ya, dan gaya hidup tadi, balik lagi ya. Jadi jangan mentang-mentang minum omega 99 terus yang lainnya dihajar, makannya ngaco, nggak istirahat, dan lainnya ya meledak juga nanti itu penyakitnya. Gitu Bang Nian. Oke. Nah, ini pertanyaan pamungkas buat Bu Dokter Purwati juga sama Pak Sidarta buat mitra Eleganga semuanya. Nah, buat Bu Dokter nih, apa sih saran-saran buat mitra Eleganga, pendengar Eleganga yang setia ini dari Bu Dokter? Silahkan. Saran buat mitra Eleganga semuanya. Oke, kalau saya sebagai seorang dokter, tentunya mempunyai banyak saran. Salah satunya adalah untuk fokus dengan topik kita pada saat ini, yaitu asam urat. Tentunya kita semua sedikit sudah lebih paham ya dengan penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan. Lain waktu mungkin kita bisa tambahkan lagi, masih banyak sih sebetulnya yang memang harus dikupas secara tuntas ya tentang masalah apa sih sebetulnya asam urat dan lain sebagainya itu ya. Tetapi saat sekarang adalah yuk saat pandemi ini kita tingkatkan imunitas kita, sistem kekebalan tubuh kita tingkatkan. Caranya ya tadi pola hidup sehat sangat kita anjurkan, dan pola hidup yang tidak sehat tolong dijauhkan seperti itu. Tidak stres, pola makannya juga gizi yang seimbang, kemudian cukup minum, kemudian olahraga secara teratur tentunya, dan jangan termakan isu-isu yang artinya ada pemberitaan yang sifatnya hoax, apalagi saat-saat pandemi ini ya. Seperti itu sih saran saya. Oke, nah sekarang buat Pak Sidarta nih dari Oliga 99, sarannya buat mitra Eleganga semuanya. Silakan Pak. Oke, ya tadi saya setuju sekali dengan apa kata dokter ya. Jadi di saat-saat seperti pandemi ini penting sekali kita terus menjaga kesehatan kita, meningkatkan imunitas, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya kan, melanjutkan kebiasaan-kebiasaan atau memulai kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Nah, bagi mereka yang sudah mulai merasakan ada gejala-gejala asam urat, ya silahkan ya untuk kalau mau memesan Oliga 99 nih, boleh dong saya kasih tahu pesannya di mana? Boleh banget. Oke, ya jadi mumpung nih ada paket-paket khusus ya, jadi paket yang membantu ya, ada paket beli 2 gratis 1 gitu kan ya, dengan hadiah masker, kemudian juga ada beli 5 botol dengan harga spesial, jadi memastikan bahwa kita bisa mengkonsumsinya secara teratur ya. Nah, untuk memperoleh Oliga 99 bagi yang berminat gitu kan ya, bisa melalui Instagram ya, mungkin bisa dicatat ya, @imunitas.alami ya, sekali lagi @imunitas.alami, silahkan langsung kirim DM ya. Tapi jangan dia minta lagu gitu kan ya. Jadi kalau dia minta lagu sama enggak. Jadi kalau sama Imunitas Alami mintanya Oliga 99 atau melalui WhatsApp ya 0813 8863 5924 ya. 0813 8863 5924. Oke. Atau di marketplace ya, di toko-toko online ya yang
favorit Anda. Mau di Shopee, di Tokopedia, Bukalapak, Blibli, ada dong. Buat milenial yang terlanjur kena asam urat, jangan khawatir. Silahkan masuk ke channel digital gitu ya. Di Shopee ada, di Tokopedia ada, di Bukalapak ada, di Blibli ada. Ya, mau pakai sistem tunai bisa, COD juga bisa, gitu kan. Dikemas rapi, dijamin oleh tenaga profesional, diterima dengan baik, lalu silahkan dikonsumsi secara teratur. Nah, semoga dengan nanti mengkonsumsi omega 99 ya akan berkurang ya gejalanya. Nah, syukur-syukur nanti bisa benar-benar hilang. Tapi sekali lagi ya ini solusi yang harus dikonsumsi teratur, tahap gaya hidupnya. Nah, mumpung nih ya kita semua dalam kondisi di tengah pandemi ini, yuk kita mulai dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat supaya ya yang sudah terlanjur kena bisa sembuh dan yang belum kena jangan sampai kena dong kan gitu. Demikian Bung ya. Terima kasih hatur nuhun semuanya buat Bu Dr. Purwati juga dan buat Pak Sidarta yang keren abis atas informasi yang bermanfaat. Nah, buat mitra Elgana semuanya nih kalau udah terlanjur kena udah langsung ingat Omega 99 tuh. Ini yang kasih tahu. Hatur nuhun semuanya Bu Dokter, Pak Sidarta, terima kasih sekali lagi akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like video ini, komen, share, dan subscribe.